Jadi sesuai topiknya, ini sekarang kita bahas tentang fungsi rekursif yang di materi yang kedua, ya di materi review itu sempat disinggung sebentar, terus pada bab tentang membuat function, di mana lewat function itu kita bisa membungkus rangkaian perintah dalam sebuah function, sehingga nanti ketika kita ingin memanggil perintah-perintah tersebut, cukup kita panggil dengan nama functionnya. Nah, di antara function-function tersebut ada namanya recursive function. Apa itu recursive function? Nah, di yang pertemuan 2 kemarin sempat kita bahas, cuman tidak sampai dalam, dan akan kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan siang hari ini. Di definisinya, apa itu fungsi rekursif? Yaitu sebuah subroutine ya. Jadi istilahnya itu macam-macam, ada subroutine, ada function, ada method, istilahnya sama ya. Sebuah subroutine atau function yang memanggil dirinya sendiri di dalam body function-nya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, begitu. Nah, pemanggilan function tersebut terdapat dalam body function-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini kita membuat function dengan nama f, gitu kan? Ini nama function-nya f, kemudian n ini parameter function-nya. Nah, ini nama function-nya, kemudian yang dimaksud dengan body function-nya itu ini, ya. Ini body function-nya ini, yang saya lingkar ini body function-nya. Nah, fungsi rekursi adalah ketika kita buat function dengan nama katakanlah f, maka di dalam body function-nya itu dia memanggil dirinya sendiri, yaitu memanggil fungsi f. Nah, di sini kalau kita lihat, di dalam body function-nya itu kita lihat dia memanggil dirinya sendiri, f. Gitu. Jadi di ini nama function-nya, kemudian di dalam body function-nya ada function dengan nama dirinya sendiri, begitu. Nah, walaupun mungkin parameternya di sini berbeda, yaitu n-1. Nah, ini dinamakan ketika Anda membuat atau melihat sebuah function dengan pola seperti ini, ada function, kemudian di dalam body function itu dia memanggil dirinya sendiri, ini kan kita memanggil function ya, maka ini yang dinamakan fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif juga kalau juga bisa disebut ketika misalkan dia memanggilnya itu di dalam fungsi yang lain. Nah, contohnya di sini yaitu kita buat function dengan nama f ya. Kemudian di dalam function f itu dia memanggil function dengan nama g. Nah, sedangkan kalau kita lihat function g ini di dalam function g dia juga memanggil function f gitu. F memanggil g, kemudian di dalam body g-nya dia juga memanggil f. Nah, ini juga dinamakan rekursif bentuk seperti ini. Kenapa begitu? Karena function dia ya f ini, fungsi f-nya ini dinamakan rekursif karena ketika f dipanggil, dia memanggil g, sedangkan di dalam g dia memanggil fungsi f. Nah, secara umum seperti ini function rekursif ya. Mungkin dari sini ada yang bingung. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, langsung aja ditanyakan. Kira-kira bentuk sederhana rekursif seperti ini. Outputnya apa Maaf, nih? Pak. Oh ya silakan. Gimana? Maaf, Pak, izin bertanya. Ya Izin silakan. bertanya, apa bisa diulangi lagi? Oke, saya ulang ya. Di topik kita siang hari ini namanya judulnya yaitu fungsi rekursif. Rekursif ya. Apa itu fungsi rekursif? Definisi sederhananya adalah kita kan di pertemuan kedua itu kan kita sudah membahas function ya. Bagaimana kita membuat function, caranya seperti apa. Cara membuat function itu kan diawali dengan def begini. Saya clear dulu ya. Nah, cara membuat function di Python itu kan kita awali dengan def, ya ini define, kepanjangan dari define, kita membuat function, begitu mendefinisikan sebuah function, def, kemudian diikuti dengan nama functionnya, diikuti dengan parameternya. Nah, ini cara membuat function di Python seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buat function dengan nama tertentu, diikuti dengan body functionnya ini, begini. Nah, body functionnya itu yang sedikit menjorok ke kanan penulisannya. Ini body functionnya. Nah, ketika kita memanggil fungsinya ini, katakanlah ini kita panggil dengan F3, nah berarti dia menjalankan serangkaian perintah ini, gitu. Mulai dari print, if, ini. Jadi serangkaian perintah di Python yang terdiri dari banyak baris, kita bungkus dengan sebuah fungsi dengan nama tertentu, di mana function tersebut jika dipanggil, dia akan menjalankan serangkaian perintah ini. Itu function secara umum. Nah,
Sedangkan function rekursif adalah ya function juga, namun di dalam body function-nya, ini ya, ini nih yang sedikit menjorok ke kanan ini body function-nya ini. Di dalam body function-nya itu dia memanggil dirinya sendiri. Maksudnya memanggil dirinya sendiri apa? Ini kan nama fungsinya nih F nih. Nah, di dalam bodinya itu dia juga memanggil F juga di sini F gitu. Nah, inilah dinamakan function rekursif. Bisa juga, ini kan kebetulan ini nama fungsinya dan di bodinya function itu sendiri, dia juga memanggil dirinya sendiri. Rekursif juga bisa dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk yang ini. Kita buat dua function ya. Pertama function F, ini function G gitu. Ini nama fungsinya. Nah, di dalam function F, di dalam body function-nya, kita lihat dia memanggil function G begitu. Nah, kita lihat lebih detail function G itu ngapain sih? Nah, di function G ini body function-nya. Di dalam function G, isi perintahnya itu ada serangkaian perintah, dan kebetulan di dalam function G itu dia memanggil function F di sini. Jadi alurnya begitu. Kita buat function F, di dalam function F dia memanggil function G. Oh, memanggil function G nih. Kita lihat nih function G ngapain. Ternyata di dalam function G dia memanggil function F lagi gitu. Istilahnya apa? Kayak ada semacam apa ya? Siklus begitu. F manggil G manggil F gitu. Nah, cara seperti ini juga dinamakan pola-pola seperti ini juga dinamakan pola rekursif juga begitu. Nah, maka ketika ini fungsinya ya, ini fungsinya, ini kita panggil dengan F3. Kira-kira outputnya apa nih muncul di layar kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Muncul di layar apa? Kan 3 nanti masuk ke sini kan, 3 masuk jadi N. Lalu kan muncul di layar F3 kan. Apakah N lebih besar dari 0? N-nya berapa tadi? N-nya kan 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? Ya kan, true kan? Ya. Nah, ini dijalankan F, N-3, N-1. N-nya tadi berapa? 3. 3 kurangi 1, 2 kan? Nah, 2 masuk ke sini sekarang. Balik lagi ke atas. Gitu. F2 kan, berarti dia manggil dirinya sendiri F2 sekarang. Muncul di layar F2. Apakah 2 lebih besar dari 0? Iya. Masuk lagi ke sini. N-nya kan tadi 2 nih. 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti dia manggil F1. F1 masuk lagi ke sini. N-nya sekarang 1, begitu. Nah, kemudian muncul di layar F1. Apakah 1 kurang lebih besar dari 0? Iya. 1 kurangi 1 berapa? 0. 0 kan? F0, oh dia berarti masuk lagi 0-nya ke atas lagi. Gitu, F0. Lalu muncul di layar F0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak, false, selesai. Alurnya begitu. Jadi nanti secara umum alurnya ya, urutannya itu pertama kan ini kan F3 nih, F3 gitu kan. Ketika F3 dieksekusi, dia akan memanggil pada titik ini, pada titik F, apakah N lebih besar dari 0, kan N-nya kan 3 tadi. Tapi nggak bingung, F, N sama dengan, nah, biar nggak bingung ya, N sama dengan 3 ya. Ini kan Fn sama dengan 3 nih. N-nya kan sama dengan 3. Muncul di layar F3 gitu kan. N-nya kan 3 nih. Apakah 3 lebih besar dari 0? Iya, berarti ini dieksekusi. N kurangi 1 berapa? 3 kurangi 1, 2. Berarti F2 dieksekusi. F N sama dengan 2. Begitu. Lalu dia manggil dirinya sendiri. Berarti F2 nih sekarang. F2. Begitu seterusnya sampai angka terakhir yaitu angka berapa angka terakhir yang muncul di layar? 0 atau min 1? 0, Pak. 0, Pak. 0 ya. 0. Begitu. Nah, alurnya rekursif seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas dari sini? Mungkin coba kita jalankan ya. Sebentar. Coba saya share Python-nya. Nah, seperti ini. Persis ya, Fn, kemudian
jika n lebih besar dari 0, saya share Python kelihatan kan? Bukan slide ya? Oke, oke. Ini kalau kita jalankan, ya 3, 2, 1, 0, begitu. Misalkan kita jalankan dengan angka lain, ya artinya dia countdown ya. 6, 5, 4, 3, sampai 0. Nah, contoh rekursif. Loh, kok bisa rekursif di mana? Ini letak rekursifnya ini. Kita buat function dengan nama f, kemudian di dalam body functionnya ini, namanya dia sendiri, f-nya itu juga dipanggil. Begitu. Kalau ini kita ganti dengan, katakanlah, contoh, begitu. Ini nama fungsinya ya, contoh. Nah, di sini juga dia memanggil dirinya sendiri, contoh. Begitu. Lalu kita eksekusi dengan memanggil function contoh. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Nah, ini bentuk rekursif. Nah, yang ini juga rekursif. Kenapa ini rekursif? Karena di sini kita buat function dengan nama G. Di dalam function G, dia memanggil function H. Ini dia manggil function H nih, H-1. Sorry. Nah, di sini. Nah, kita lihat lebih detail di dalam function H, itu dia juga memanggil function G. Padahal H-nya itu dipanggil lewat G kan. Ternyata hanya itu memanggil G juga begitu. Nah, ini kalau dijalankan 3, 2, 0. Kenapa satunya nggak muncul ini? Ada yang tahu nggak? Kok tiba-tiba setelah 3, 2, 0? Soalnya yang G N-2, Pak. Ya, betul. Ya. Di sini langsung kurangi 2. 2 kurangi 2 kan langsung 0. Begitu G 0, langsung baca di atas kan. G 0, 0-nya muncul. Tetapi ketika masuk di if di sini, apakah 0 lebih besar dari 0, kan false, jadi selesai programnya. Jadi ya angka terakhir 0. Begitu kira-kira. Oke? Bisa diikuti? Kita kembali ke slide. Nah, kurang lebih seperti itu rekursif. Ya, gitu aja wis rekursif ya. Intinya kita buat function dengan nama apapun. Nah, contohnya di sini f. Nah, di dalam function f-nya itu dia manggil dirinya sendiri. Nah, itu definisinya. Nah, namun untuk membentuk sebuah algoritma rekursif kita tidak bisa sembarangan, gitu. Karena tidak serta-merta ketika kita buat algoritma rekursif, kemudian kita buat function gitu kan ya dengan nama tertentu, kemudian di dalam body functionnya ada dia memanggil nama dirinya sendiri. Nah, ketika itu terjadi ya belum tentu atau bisa jadi algoritma rekursifnya nggak jalan. Ada beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah yaitu ada sebuah kondisi algoritmanya berhenti atau terminal atau end. Jadi dinamakan istilahnya base-nya. Base-nya. Jadi pada titik tertentu algoritmanya selesai. Nah, harus ada titik berhentinya itu. Nah, titik berhentinya itu dinamakan basis atau base. Nah, kalau kita lihat di sini, algoritma yang ini ya, def, f, dan seterusnya, dia akan berhenti jika bagaimana ini? Jika n-nya berapa? Besar dari 0. Kalau n-nya lebih besar dari 0, dia langsung jalan nih. Dia akan berhenti ketika n-nya itu nilainya kurang atau sama dengan 0. Berhenti kan? Selesai. Jadi seperti itu. Selama kondisinya n lebih besar dari 0, dia looping terus ini. Ini kan kalau Anda perhatikan, tidak ada statement looping kan di sini. Ya, tidak ada for, tidak ada while kan. Tapi dia kan looping tuh. Nah, pastikan loopingnya itu pada titik tertentu berhenti. Nah, kalau kita lihat di algoritma ini, Pak nggak ada loopingnya gitu loh. Iya, dia tidak ada loopingnya karena dia rekursif. Dia buat fungsi f, f-nya dipanggil sehingga mengakibatkan terjadinya looping. F3, kemudian kurangi 1, F2, jalan lagi, kurangi 1, F1. Nah, titik berhentinya di mana? Ketika nilai n-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Begitu n-nya memenuhi nilai ini kan menjadi false. Ketika ini menjadi nilai false, algoritmanya berhenti begitu. Nah, jadi syarat pertama harus ada
kondisi titik berhentinya. Kemudian syarat yang kedua adalah pemanggilan fungsi yang rekursif ini itu parameternya itu menuju ke kondisi terminal. Maksudnya menuju ke kondisi terminal bagaimana? Nah, contohnya di sini, ini kan N asalnya 3 ya. N-nya kan kalau kita lihat, nilai N itu kan tiap kali terjadinya rekursif ya, yang awalnya 3 di awal ini kan N sama dengan 3 ya, masuk ke sini kan. N sama dengan 3. Mana ini untuk draw-nya? Oke. Oh, sorry. Nah, ini kan angka 3 masuk sebagai parameter N di sini nih. N sama dengan 3. N sama dengan 3 awalnya ya. Sorry, 3 ya. Ini kan 3 nih, 3 masuk di sini. Kalau kita lihat, parameternya itu, dia berangsur-angsur menuju ke kondisi terminal, yaitu N sama dengan atau kurang dari 0. Kita lihat ya, N3. Jalan kan? Nah, di sini N-1. Berarti F N-1, N-nya tadi berapa? 3, kurangi 1. Berarti dia memanggil F berapa? 2, gitu kan? Gitu. F2 jalan di situ. F2 jalan, kemudian apakah 2 lebih besar dari 0? Iya. F2 min 1, berarti F berapa? 1, begitu. Jalan lagi dia, begitu. F1 masuk ke sini sebagai parameter, menggantikan angka N, menggantikan huruf N, satunya. Muncul di layar, apakah 1 lebih besar dari 0? Iya. Lalu dia menjalankan F1 kurangi 1, dia memanggil fungsi F0, begitu. F0 masuk ke sini, muncul di layar. Nah, pada titik ini, apakah N lebih besar dari 0? Karena 0 itu tidak lebih besar dari 0 dan nilainya menjadi false, ya sudah, berarti loopingnya selesai. Pemanggilan fungsinya selesai. Nah, kalau kita lihat parameternya ini, N-nya ini, itu berangsur-angsur dia menuju ke kondisi terminal di sini. Mulai dari 3, menjadi 2, menjadi 1, kemudian 0, kondisi terminal kan selesai. Nah, jadi polanya itu seperti ini untuk fungsi rekursif. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Mungkin. Nggak ada loopingnya ya, tidak ada statement while, tidak ada statement for, namun terjadi looping secara tidak langsung karena dia rekursif. Kita define sebuah function, kemudian di dalam body-nya itu function yang kita define itu kita panggil gitu. Menurut Anda lebih enak pakai looping atau begini kira-kira? Gimana, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ya. Kita next saja kalau gitu. Oke, next. Nah, ini sedikit mengulang ya. Jadi, apakah semua algoritma atau misalkan kita buat function tertentu, apakah selalu bisa dibuat dalam bentuk rekursif, Pak? Misalkan ada looping di situ, kemudian, wah kayaknya loopingnya ini bisa kita rekursifkan nih. Nah, itu tadi, kembali ke syaratnya tadi. Syaratnya agar bisa function itu dirubah dalam bentuk rekursif, maka dia punya base-nya, kemudian parameternya itu berangsur-angsur menuju ke nilai titik terminalnya gitu. Nah, bentuk base case-nya ya, ini tadi ini kan base case-nya itu atau kondisi terminalnya itu kan yang ini nih. Kondisi if yang ini nih. Begitu if-nya itu tidak memenuhi nilai ini, algoritma rekursifnya kan berhenti. Nah, untuk membuat sebuah algoritma menjadi rekursif, kemudian harus kita tentukan base kondisinya, kondisi terminalnya, maka kondisi terminalnya ini harus dalam bentuk yang paling sederhana. Ini kan sederhana sekali, apakah N lebih besar dari 0? Jika ya, lanjut, jika tidak, false. Contoh yang lain, yang paling populer, kalau bahas kita algoritma rekursif itu kan fungsi faktorial. Ya. Anda tahu faktorial?
faktorial. Ini faktorial kan notasinya itu kan tanda seru ya. Kalau misalkan 4 faktorial, ini berarti berapa nih? 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Betul ya, 4 dikali 3 kali 2 kali 1 kali 0. Enggak ya? Begitu kali 0 kan langsung habis itu 0 lagi. Jadi 1. Hasilnya berapa ini? 12, 24. 24 ya. Jadi ini faktorial, kemudian hasilnya 24. Nah, kalau kita lihat, ini kan terjadi pola ya. 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Polanya itu kan seperti ini kan, 4 dikali 4 kurangi 1 gitu kan. Kemudian dikali 4, ini kan polanya nih, 4 kurangi 1 kurangi 1 gitu kan. Dan seterusnya ya. Ini kan polanya terjadi seperti ini. Sehingga kalau kita notasikan dalam bentuk rumus matematika, n faktorial itu kan sama saja dengan n dikali berapa ini berarti? N min 1 N dikali berapa lagi? kali N min 1. Betul ya, angka 4 kali n min 1. Kemudian di min 1, kemudian dikali, dan seterusnya. Sampai titik mentoknya berapa ini? Mentoknya terakhir. Sampai dikali berapa? 1. Betul, 1. Gitu. Nah, inilah yang dinamakan base-nya ini. 1 ini. Mana draw ini? Inilah yang dinamakan base-nya, titik berhentinya. Begitu dia 1, selesai algoritmanya. Nggak jalan lagi, nggak langsung dikalikan 0 kan. Itu tidak dikalikan min 1, 0, 12, kemudian kali min 1, min 2, enggak. Jadi kondisi terminalnya 1. Nah, 1 itu berapa? 1 itu kan berapa 1 itu? Terjemahan dari 0 faktorial. Nah, begitu. Sehingga ketika parameternya berada pada titik 0, n-nya itu 0, ini kan n-nya kan bebas nih, angka berapapun. Tapi kan berangsur-angsuran berkurang 1 kan, berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1, sampai n-nya sama dengan 0, selesai gitu. Nah, ini yang dinamakan base case-nya itu 0 faktorialnya, titik berhentinya gitu. 0 faktorial gitu. Kita tentukan base case-nya udah ketemu. Kemudian kalau kita lihat recursive case-nya itu harus bisa diuraikan dalam bentuk yang lebih kecil. Maksudnya diuraikan dalam bentuk yang lebih kecil seperti apa? Contohnya di sini n faktorial itu kalau kita mau uraikan, ya saya tulis lagi di sini. Misalkan problemnya kan sekarang kita bikin program untuk faktorial nih. Kalau kita uraikan itu kan bisa juga kita uraikan dalam bentuk yang lebih kecil itu n dikali berapa? N min 1 faktorial juga gini kan. Ini kan sejatinya n min 1 terus ini kan juga n min 1 faktorial toh. Nah, Iya. kemudian n min 1 faktorial itu juga bisa diuraikan lagi. Loh, berarti kalau gitu n min 1 faktorial bisa diuraikan dong. Cara menguraikannya gimana berarti? N min 1 dikurangi dikali ya, bukan dikurangi. Dikali, kalau kita uraikan berarti ya n min 1 min 1 faktorial gitu. Ini lagi, ini juga mana? Nah, ini juga bisa diuraikan lagi kan, dan seterusnya. Ini bisa diuraikan lagi, kemudian diuraikan lagi, sampai suatu saat ketika n itu nilainya menjadi 0. Nah, seperti itu. Menguraikan sebuah fungsi fungsi rekursif. Nah, kalau kita lihat, kalau Anda ingin membangun Anda punya algoritma nih, kemudian Anda ingin berubah dalam bentuk rekursif ya, misalkan algoritmanya pakai iterasi biasa, for atau while gitu. Kemudian Anda rubah dalam bentuk rekursif, ada 2 syarat tadi. Harus ada base case-nya, kondisi di mana dia berhenti gitu. Kemudian
Yang mau kita rekursifkan itu, kita bisa uraikan dalam bentuk yang lebih sederhana. N diuraikan dalam bentuk sederhana ya N dikali N-1 faktorial. N-1 faktorial itu juga bisa diuraikan lagi dalam bentuk sederhana. N-1 kali N-1 faktorial juga, dan seterusnya. Begitu. Di mana ketika recursive case-nya itu kita sederhanakan, dia semakin mendekati nilai ke base case-nya. Kalau Anda lihat, N-1, N-2, N-3, N-4, sampai suatu saat N- berapa itu nilainya 0. Kira-kira seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kan faktorial, bentuk fungsinya seperti ini nanti. Kalau mau di-coding dalam bentuk Python, fn ya, apakah n atau langsung saja ke ini ya. Saya langsung tunjukkan codingannya ya. Oke, saya share ya. Nah ini kita buat function dengan nama f. Base case-nya yang mana ini berarti? Ada yang bisa jawab nggak? Kondisi titik berhentinya yang mana? Pada baris yang mana? N sama dengan 0, Pak. Betul, ini base case-nya. Sehingga ketika n sama dengan 0, berarti kan 0 faktorial. Dia mengembalikan nilai 1. Tapi jika n-nya masih belum 0, ya sudah. Ini kita breakdown lagi, n dikali fn-1. Gitu. Yang tadinya ini 3 ya, 3 di sini masuk ke sini. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak, berarti yang dijalankan return 3 dikali f, berapa ini? F berapa berarti? 2, ya. 3 dikali F2. 2 masuk ke sini. Itu kan? Atau saya gini kan. Nah, ini kan pertama 3 masuk ke sini nih. 3 masuk ke sini. Kemudian pada titik ini kan yang terjadi adalah 3 dikali F, N-nya berapa? F3 kan? 3 kurangi 1 berapa? F2, begitu. Masuk ke sini, 3 kali F2. Karena dia memanggil dirinya sendiri, nah 2 sekarang masuk ke sini lagi. 2 masuk ke sini lagi dia sekarang. Jadi ini nanti urutannya, jadinya pada F2 itu yang terjadi adalah 2 dikali F 2 min 1, yaitu 1. Gitu. Nah, begitu seterusnya. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Atau ada yang kurang jelas? Misalkan ini N-nya kita 3 ya, 4 faktorial. 4 faktorial jadinya ya 24, begitu. Ini kan sama sekali nggak ada loop. Tapi looping terjadi karena ya ini tadi, di dalam fungsi f, dia memanggil dirinya sendiri. Ada bentuk rekursif di situ. Ada base case-nya, n itu 0. Kemudian tiap kali pemanggilan rekursif, ini pemanggilan rekursif nih, dia memanggil dirinya sendiri. Parameternya itu selalu menuju, berangsur-angsur menuju ke base case-nya. Dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 terus, sampai suatu saat nilainya n-nya itu 0 dan berhenti. 3 dikurangi 2 faktorial, 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 faktorial itu 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial itu berapa? 1. Berarti 1 dikali 2 dikali 3. Outputnya berapa? 6. Begitu. Mungkin ini sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya minum sebentar. Cukup? Lanjut ya. Oke. Nah, bentuk umumnya kalau Anda amati dari beberapa atau 2 contoh rekursif tadi itu,
biasanya polanya seperti ini. Di sini def apa gitu ya, nama fungsi faktorialnya gitu. Lalu diawali if gitu biasanya, kemudian diikuti dengan base case-nya apa. Kalau yang faktorial tadi n sama dengan 0 base case-nya. Kemudian kalau dia base case-nya terjadi, programnya ngapain? Nah, kalau faktorial tadi ya karena base case-nya 0 faktorial, ya berarti 0 faktorial berapa output-nya? 1 gitu. Tapi jika tidak, else gitu, redefine problem using recursive case. Nah, programnya tadi kita breakdown lagi ke dalam bentuk rekursif yang lebih sederhana. Nah, contohnya ini nama fungsinya, base case-nya 0 kan, 0 faktorial. Jika 0 faktorial, kita hitung berapa 0 faktorial itu? 1. Kita solve bahwa 0 faktorial 1. Ini base case-nya kita rumuskan, dan solving atau solusi untuk base case-nya berapa? Permasalahannya contohnya rekursif. Base case-nya 0 faktorial. 0 faktorial itu solving-nya berapa solusinya? 1. Tapi jika tidak, else ya, redefine the problem using recursion case. Kita redefine lagi fungsinya dalam bentuk rekursif yang lebih sederhana. Kita urai ya. N faktorial itu sama saja N dikali N-1 faktorial. Nah, kita urai seperti itu bentuknya. Nah, jadi sintaksnya bukan sintaks ya, pola penulisan rekursif seperti ini. Jadi cabang if ini berisi base case-nya, kemudian cabang else-nya berisi recursive case-nya. Agar rekursif dapat berhenti, maka inputnya tiap kali rekursi terjadi itu harus mendekati ke kondisi base case-nya. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ya. Contoh lagi misalkan tadi kita udah belajar faktorial ya. Contoh berikutnya bisa kita ubah kita buat fungsi rekursif itu contoh pemangkatan. Pangkat X pangkat N. Nah ini notasi matematikanya. X pangkat N gitu. Jika N-nya itu 1 atau pangkat 1, jika N-nya itu 0 ya, jadi misalkan kita kan tahu rumus matematika, 2 pangkat berapa pangkat berapa gitu ya, misalkan X pangkat N. Jika pangkatnya itu 0, yaitu yang bilangan sebagai pangkat itu 0, maka hasilnya berapa? Hasilnya 1. Maka kita lihat 2 pangkat 0 ya 1, 100 pangkat 0 itu 1, 1 juta pangkat 0 itu 1 gitu kan. Lalu untuk kondisi X pangkat N itu ada 3 kemungkinan di sini, yaitu ketika N-nya itu positif, N-nya sama dengan 0, bilangan pangkatnya itu 0, atau bilangan pangkatnya itu lebih besar dari 0, atau bilangan pangkatnya kurang dari 0. Ada 3 kemungkinan terjadi ketika kita dihadapkan pada problem pemangkatan X pangkat N, itu outputnya ada 3 kemungkinan. Ketika N-nya 0 itu outputnya apa, ketika N-nya itu atau bilangan pangkatnya itu positif outputnya apa, dan ketika N-nya itu bilangan negatif outputnya apa. Jika N-nya itu 0, maka outputnya 1. Berapapun X-nya, berapapun nilai X-nya, kalau nilai N-nya itu 0, pasti outputnya 1. Jika angka N-nya itu positif, maka rumus ini yang berlaku. X kali X pangkat N-1. Contoh, misalkan 2 di pangkat 3. Itu kan N-nya positif, 3 kan. Karena N-nya positif berarti nanti outputnya 2 dikali 2 pangkat berapa? N-1 berapa? Ini misalkan ya, tak tulis. Misalkan kita ingin menghitung 2 pangkat, nah notasi pangkat itu gini ya, pangkat 3. Ini kan berarti N-nya kan lebih besar dari 0 kan. Ini kan N sama dengan X-nya itu adalah 2, N-nya sama dengan 3. Karena karena N-nya itu lebih besar dari 0, maka rumus ini yang kita gunakan, yaitu X kali X pangkat N-1. Berarti X-nya itu 2 dikali 2 pangkat berapa? N-1 berapa? Pangkat 2, Pak. Yes, begitu. 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan bisa di breakdown lagi kan? Jadinya berapa? Berarti 2
ini kan bisa di breakdown lagi nih, 2 pangkat 2 ini. Jadinya 2 dikali dalam kurung, ya 2 pangkat 2 itu kita breakdown sebagai 2 dikali 2 pangkat 1 kan. Nah, ini polanya kan kayak gini terjadi. Ini pangkat ya, sorry saya nggak bisa nulis agak ke atas gitu. Nah, itu kalau angkanya positif. Bagaimana jika nilai pangkatnya itu negatif? Jika nilai pangkatnya negatif, maka kita gunakan rumus yang ini. 1 kali X pangkat min N. Begitu. Nah, notasi matematika ini kita bisa rubah dalam bentuk rekursif, jadinya seperti ini. Begitu. Nah, begitu. Maka kalau kita kok bisa rekursif, Pak? Nah ini nama fungsinya. Kemudian di dalam body functionnya itu dia dipanggil lagi, gitu. Gitu. Base case-nya yang mana ini? Base case-nya. B sama dengan 0. Betul, ini base case-nya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau begitu pangkatnya 0, ya sudah angka 1 output-nya. Kemudian ini recursive case-nya. Ada 2 recursive case. Ya. Nah, kalau kita lihat, recursive case-nya itu dia semakin kalau kita lihat nilainya itu semakin mendekati base case-nya di sini. Yang jadikan parameter ini semakin mendekati base case-nya. Ini kan kalau P sama dengan lebih besar dari 0 kan. Dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sehingga suatu saat nilai P-nya menjadi 0. Nah, ini ketika nilai N-nya itu kurang dari 0, yaitu nilai pangkatnya itu, ini P ya, kalau di sini P ya, kalau di notasi matematika jadinya N ya. Nilai pangkatnya kurang dari 0, ini kan kalau, berarti kan negatif tuh. 0 dikurangi angka negatif kan ya, berapa? Dijumlah kan, kalau angkanya negatif kan dijumlah terus kan akhirnya mendekati juga 0 kan. Tahu maksud saya ya? Kalau P-nya, ini kan, ini kita jalankan, kalau nilai P-nya itu angkanya negatif. Nah, agar angka negatif semakin mendekat ke 0, itu kan dijumlah dengan angka positif kan. Dijumlah terus, sehingga suatu saat ini akan mendekati nilai base-nya. Begitu. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas. Sorry. Nah, kita lihat ya, kita breakdown, coba breakdown. Nah, ini kita breakdown ya. Kita buat function dengan seperti ini. Pangkat N pangkat P, ini maksudnya begitu. N ini bilangan yang hendak dipangkatkan. P itu parameter untuk dia pangkat berapa gitu. Nah, fungsi ini dia mengikuti rumus yang di slide sebelumnya. Nah, ini dia mengikuti rumus ini. Kalau bilangan pangkatnya itu 0, ya sudah, outputnya 1. Kalau bilangan pangkatnya itu positif, rumus ini yang jalan. Kalau bilangan pangkatnya itu negatif, rumus ini yang dijalankan. Kita terjemahkan dalam bentuk kode program, jadinya seperti ini. Kalau angka pangkatnya itu 0, ya sudah, outputnya 1. Tapi, kalau angka pangkatnya itu lebih dari 0, maka jalankan rumus ini. N dikali pangkat bilangan yang dipangkatkan berapa, dan bilangan pangkatnya dikurangi 1. Dan jika bilangan pangkatnya itu kurang dari 0, ya sudah berarti else, rumus ini yang jalankan, yaitu yang mana tadi? Yang ini, 1 dikali bilangannya dipangkatkan negatif. Gitu. Kita lihat, 1 kali per ya. Kalau pangkat negatif itu kan pecahan ya, per berapa gitu kan. Jadi bilangannya yang dipangkatkan berapa, dipangkatkan dengan 0 min bilangan pangkatnya berapa, begitu. Nah, misalkan kita jalankan dengan cara pangkat 2, min 2. Nah, ini maksudnya apa? Berarti 2 pangkat negatif 2. Pangkat negatif itu gimana? Masih ingat nggak? Pangkat negatif. Ini kalau 2 pangkat 2 kan 4. Kalau 2 pangkat min 2 itu sama saja 1/4. Betul, 1/4. Ini. 1/4 itu berapa? 1/4. Angka desimalnya berapa 1/4?
Kalau dirubah 0,25. betul 0,25 ya. Outputnya 0,25. Nah, kalau ini kita jalankan gitu, ini yang akan terjadi di programnya. Jadi alur ini yang terjadi begitu. Dia kita jalankan, ini kan kita jalankan nih, ya. Kita jalankan, n-nya itu 2, berarti n-nya itu pada titik itu ini n sama dengan 2, kemudian p sama dengan min 2 ya. Masuk ke sini, n-nya 2, p-nya sama dengan min 2. N-nya 2, p-nya sama dengan min 2. Karena p-nya itu kurang dari 0, maka bagian mana yang dijalankan? Karena p-nya itu kurang dari 0, maka yang dieksekusi pertama yaitu yang ini. Ya. Sehingga yang dieksekusi ini, sehingga return 1 per pangkat 2, ini kan 2n-nya kan 2 nih. 0 dikurangi, p-nya tadi berapa? Min 2. 0 kurangi min 2 itu jadinya berapa ini sekarang? P-nya berarti berapa ini? 2. Betul. P-nya 2. P-nya 2. Ini kan pada titik ini kan dia rekursif kan? Ini kan rekursif nih. Ya. Berarti yang pada titik ini, pada titik bagian yang saya garis bawah ini, nilai parameternya yaitu n sama dengan 2. P-nya berapa ini berarti? P-nya berapa nih? 2, Pak. Betul, P-nya 2. Gitu. Masuk ke sini dia. N-nya itu 2, P-nya 2. What happen next? Apa yang terjadi berikutnya? Dia menjalankan secara rekursif, dia menjalankan perintah ini. N-nya 2, P-nya 2. Pangkat 2,2. Gitu. Nah, karena P-nya positif, yaitu 2, maka yang dieksekusi adalah yang ini. P-nya kan 2 nih. 2 kan lebih besar dari 0. Ini yang dieksekusi. Gitu. Maka kita lihat jadinya seperti ini. 2, N-nya kan tadi 2 nih. N-nya ini kan 2, kemudian pangkat N, 2 ya. Kemudian P-1. P-nya kan tadi 2. 2 kurangi 1 jadinya berapa? 1. Betul. Sehingga pada titik ini nilai N-nya itu 2, P-nya yaitu 1. Gitu. Nah, ini 2 dan 1. Nah, dia manggil lagi kan? Manggil masuk ke sini kan? N-nya 2, P-nya 1. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya yaitu jadinya seperti ini. Nah, 2, 1. Karena P-nya itu lebih besar dari 0, maka sekali lagi yang dieksekusi adalah ini. Karena P-nya lebih besar dari 0. N masih 2, kemudian pangkat N2, P kurangi 1. P-nya kan tadi 1 nih, kurangi 1. Berarti berapa sekarang? N-nya 2, 2. P-nya berapa ini sekarang? 0. 0 ya. 0 ya. Jadi masuk ke sini nanti 2,0. Masuk ke sini 2,0. Nah, karena di sini P-nya 0, apa yang dieksekusi? Yang mana ini? Base case. Betul, base case-nya kan. Base case-nya yang dieksekusi. Yaitu, nah ini yang dieksekusi pangkat 2,0. Karena P-nya 0, base case-nya dieksekusi. Berapa output-nya? 1. Output-nya 1. Hasilnya sekarang dia akan menghasilkan nilai output 1. Nilai 1 ini kan hasil dari pemanggilan fungsi ini. Ya. Angka 1 di sini itu kan hasil dari ketika ini dijalankan. Sehingga dia masuk sebagai output di sini. Gitu. Sehingga di sini 2 dikali berapa? 1. Betul, 2 dikali 1. Angka 1 di sini kan hasil dari perintah ini dijalankan kan. Perintah ini didapatkan dari mana? Perintah ini kan didapatkan dari sini. 2,0 kan? 2,0, outputnya 1, 1 masuk sebagai hasil perkalian di sini. Hasil dari
jalankan ini. Sehingga angka 1 nanti dikalikan dengan angka 2. Gitu. 1 kali 2 berapa? 2. 2. Nah, output 2 itu kan hasil dari ini dijalankan. Ini kan, ya. 2,1 itu kan dari 2,2 min 1 kan. Outputnya berapa? Angka 2. Berarti di sini dia menghasilkan angka 2. Angka 2 dikalikan dengan 2. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Sehingga output dari ini, pangkat 2,2 itu kan 4. 4 masuk ke sini. Gitu. Ini 4. Nah, kemudian return 1 per berapa ini? Ini hasilnya berapa ini tadi? 4 kan? 1 dibagi 4 berapa outputnya? Ini 1,4. 1 bagi 4 hasilnya berapa? 0, betul, 0,25. Alurnya seperti itu. Di secara rekursif dia balik, terus turun ke bawah sampai base case, nilai base case-nya dikembalikan lagi, dilempar lagi ke atas. Dilempar lagi ke atas, dilempar lagi ke atas, sampai asal dia dipanggilnya dari mana. Gitu. Kan turun, ketemu angka 1 dilempar ke sini, dikalikan, hasilnya di sini dilempar ke sini, dikalikan, ini merupakan hasil dari sini, dikalikan tadi jadinya 4. Nah, ini kan paling atas nih tadi, 1 dibagi 4 hasilnya 0,25. Nah, begitu hasilnya 1, hasilnya 2 kan. Kemudian, sebentar nggih. Oh, koperasi. Enggak nggih. Makasih, Mas. Oh, anu ya, rapat itu ya. Tak matikan. Cek suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, mohon maaf ya, kepotong sebentar. Baik, kembali lagi ke materi. Jadi proses yang terjadi ketika rekursif ini jalan itu mulai dari atas gitu ya. Ini kan paling atas nih, paling asalnya gitu kan, kita jalankan n-nya nilainya berapa, p-nya nilainya berapa. Dia akan terus ke bawah gitu sampai mendekati pada titik base case. Base case-nya ketemu hasilnya, kemudian output dari base case-nya itu dikembalikan lagi ke fungsi yang memanggilnya. Ini kan base case-nya, output-nya 1, ini dia dipanggil dari mana? Dipanggil dari sini kan. 2,0 itu kan asalnya dari 2,1 min 1. Nah, output-nya di sini 1, 1 menggantikan ini sebagai hasilnya, 1 kali 2 hasilnya 2, ini berarti ini 2 hasilnya, 2 dikali 2 dia mengemparkan output 4. Angka 4 itu akan, ini kan output ketika ini dijalankan dia menghasilkan angka 4. Nah, ini kan hasil dari pangkat R2, 0 plus 2 kan. Nah, ini hasilnya 4, kemudian 1 dibagi 4, hasilnya berapa outputnya? Berarti output terakhir yaitu 0,25. Jadi alur yang terjadi seperti itu ketika rekursif jalan. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas, mungkin. Atau ada yang mungkin perlu diulang? Cukup? Lanjut?
Boleh lanjut saya? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Nah, sehingga kalau kita amati tadi, ciri dari algoritma rekursif itu adalah masalahnya yang hendak kita pecahkan tadi bisa direduksi menjadi satu atau lebih permasalahan serupa yang lebih kecil. Nah, contoh faktorial. N faktorial itu kita reduksi menjadi N faktorial sama dengan N kali N-1 faktorial. N-1 faktorial bisa kita reduksi lagi. N-1 min 1 faktorial. Dan seterusnya sampai ketika N-1 min 1 itu sama dengan nilainya sama dengan 0. Gitu. Nah, ciri khasnya seperti itu. Nah, namun ya, jadi kasus dasarnya itu adalah bentuk paling sederhana. Kalau misalkan faktorial itu ya bentuk paling sederhananya adalah 0 faktorial. Kalau contoh di sini pemangkatan, bentuk paling sederhananya ketika dia dipangkatkan 0, yaitu nilainya 1. Begitu. Nah, algoritma rekursif, kenapa harus punya kasus dasar? Agar tidak terjadi namanya infinite recursion. Kita sudah mengenal infinite loop. Looping yang terjadi tidak terhingga. Maka infinite recursion yang terjadi seperti apa? Dia rekursif memanggil dirinya terus dan tidak pernah berhenti. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena dia nilainya itu tidak pernah mendekati atau parameter yang dihitung itu tidak pernah mendekati nilai base case-nya sehingga terjadi infinite recursion. Kayaknya ada contohnya ya. Nah, nanti ada contohnya infinite recursion seperti apa. Nah, ini juga kurang lebih sama juga. Jadi aturan-aturan tadi yang jelas dia harus punya base-nya, kasus dasar ya, base case-nya. Sehingga ketika itu terjadi ya mentok itu nggak perlu rekursif lagi, tidak terjadi proses rekursif lagi gitu. Nah, rekursifnya tadi harus mengarah ke base case-nya begitu, base case-nya. Nah, contohnya tadi pangkat tadi ya, pangkat, kemudian ya ini kita bisa pecah dalam X pangkat N ini, N-nya berarti X kali X pangkat M1, kemudian diturunkan lagi ya, X pangkat N-1, min 1, dan seterusnya. Nah, asumsinya, agar rekursif itu jalan, Anda harus punya asumsi bahwa rumus ini kan diambil dari X pangkat N, ya. X pangkat N itu bisa kita uraikan ke dalam bentuk X kali X pangkat N-1 gini gitu. Nah, bentuk ini harus merupakan bentuk uraian yang benar dari ini gitu. Mengurainya itu juga nggak bisa sembarangan gitu. Ini pastikan ini ketika kita uraikan X pangkat N itu kalau kita bentuk uraikan seperti ini harus benar juga gitu. Benar gitu. Sehingga ketika ini kan bentuk rekursif lagi nih, bisa kita uraikan lagi dan seterusnya. Nah ini yang perlu berhati-hati. Hindari duplikasi pemanggilan rekursif untuk subproblem yang sama. Kita melakukan proses rekursif, tapi problemnya sama. Gitu. Apakah boleh? Boleh, tapi hindari. Contohnya seperti apa, Pak? Yang hindari pemanggilan rekursif untuk subproblem yang sama. Nah, contohnya itu di sini. Contohnya. Oh ya, slide-nya. Oke. Bentar ya. Cek. Cek. Suara siapa masih? Cek. Masuk, Pak. Slide-nya geser nggak slide-nya? Belum. Oh ini kok nggak not responding. Sebentar ya. Oke. Sorry. Nah, contohnya ini. Saya nge-share Fibonacci kelihatan? Ya. Fibonacci contohnya nih.
Bilangan Fibonacci itu bagi yang belum tahu, itu deret bilangan Fibonacci itu ini contohnya 1, 2, 3, 5, 8. Ini merupakan deret bilangan Fibonacci. Tahu nggak angka 8 didapat dari mana ini? Ada yang tahu nggak? 5 tambah 3, Pak. Betul, betul. Angka 8 di sini didapatkan dari dua angka di depannya. Ini deret bilangan Fibonacci ya. Contoh deret itu kan serangkaian angka dengan pola tertentu. Nah, angka 8 di sini didapatkan dari penjumlahan dua angka di depannya, 5 ditambah 3. Maka kalau kita lihat, angka 5 di sini itu didapatkan dua angka di depannya, 3 ditambah 2. 3 didapatkan dari 2 tambah 1. 2 didapatkan dari mana ini? 1 tambah 0. Gitu. Nah, defaultnya angka pertama itu 1. Gitu. Defaultnya 1. Nah, ini merupakan deret bilangan Fibonacci. Maka kalau ini kita lihat, bilangan Fibonacci kelima itu merupakan penjumlahan bilangan Fibonacci keempat dan bilangan Fibonacci ketiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan angka 8 ini. Angka 8 di sini merupakan penjumlahan dari angka bilangan Fibonacci keempat, yaitu 5, dan bilangan Fibonacci ketiga, yaitu 3. Begitu. Nah, angka 5 didapatkan dari mana? Yaitu 3 dengan berapa ini? 2. Angka 3 di sini didapatkan dari 2 dan 1. Gitu kan rumusnya? Sehingga kalau kita notasikan dalam bentuk matematis, itu misalkan Fibonacci ke N itu merupakan hasil penjumlahan dari Fibonacci ke N-1 dijumlahkan dengan Fibonacci ke N-2. Bilangan Fibonacci ke-5 itu merupakan hasil penjumlahan dari bilangan Fibonacci ke berapa berarti? Keempat dijumlahkan dengan bilangan Fibonacci ke 3. Sedangkan keempat sendiri itu kan punya pohonnya sendiri, 3 punya pohonnya sendiri. Begitu kan seterusnya kalau mau digambarkan dalam bentuk pohon kan jadinya seperti ini. Nah, ini rekursif. Kok bisa rekursif? Kita lihat. Nah, kita lihat di sini. F5 kan, itu kan sama dengan F4, F3. F4 ini bisa kita breakdown lagi. F3 bisa breakdown lagi. Sehingga kalau dari ini kita buat kode program secara rekursifnya, jadinya bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, begitu. Def Fibo, bilang Fibonacci, Fibo 1 ini nama fungsinya ya, Fibo 1. N, ini bilang Fibonacci-nya kan. Yang keberapa gitu maksudnya. Nah, base case-nya, nah kalau kita lihat dari deret ini tadi, mana ya, base case-nya kan yang paling mentok, paling kecil berapa? Ketika Fibonacci ke 0, yaitu 0. Gitu. Atau bilang Fibonacci pertama, yaitu 1. Ini base case-nya. Maka kita bisa tentukan jika N kurang dari sama dengan 1, ya N-nya berapa? Kalau N-nya 0, ya sudah 0. Kalau N-nya 1, ya 1. Tapi begitu N-nya itu 2, bilang Fibonacci ke 2, ini yang jalan. Ini yang jalan. Ini. Nah, ini rekursif. Begitu, rekursif. Kalau kita jalankan ya. Sebentar. Nah, ini rekursif dia. Ini base case-nya, ya. Di sini dia memanggil Fibo 1 N-1 sesuai dengan rumus tadi, Fibo 1 N-2. Bilangan Fibonacci ke N itu hasil penjumlahan dari bilangan Fibonacci ke N-1 ditambah bilangan Fibonacci N-2. Begitu kan? Jika ini dijalankan, bilangan Fibonacci ke 6 berapa nih? Bilangan Fibonacci ke 6 itu 8. Bilangan Fibonacci ke 7 itu juga 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Nah, ini jalan algoritmanya. Dan dia rekursif. Namun, namun
di sini dia sedikit melanggar aturan keempat tadi. Yang mana nih yang keempat ya? Yaitu yang ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi hindari duplikasi pemanggilan rekursif untuk subproblem yang sama. Nah, ini kan ada duplikasi rekursif kan? Padahal problemnya sama gitu. Nah ini harus dihindari. Kenapa kalau harus dihindari? Karena ini nanti dia punya struktur pohonnya sendiri dia, N-1. N-1 itu kalau kita masukkan ke sini, dia akan pecah lagi jadi 2 nih. Ini juga seperti itu. Dia pecah lagi jadi 2. Sehingga kalau digambarkan itu seperti ini ya. N-nya itu 5, N-1 plus N-2. N-1 ya, N-nya kan 5 nih. N-1 kan 4. 4 itu dia jadi N-1, N-2, N4 itu N-1-nya berapa? 3, 4 N-2-nya jadinya 2. Begitu seterusnya. Jadi di masing-masing pemanggilan ini dia akan ada cabang 2 lagi. Ini kan 1 nih, 1 ada 2 Fibonacci dipanggil ya. Function Fibonacci dia memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, ketika ini dipanggil dia juga memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali begitu. Bisa dibayangkan nggak? Ini kan ya, Fibo 1, dia memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali kan. Ketika ini dipanggil, dia juga akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali juga. Ini dipanggil, juga dia memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali juga. Begitu. Ini nanti ada kemungkinan dia nyabang lagi, ada kemungkinan dia nyabang lagi. Begitu seterusnya, sehingga nanti kompleksitas algoritmanya itu dia eksponensial. Gitu. Untuk angka-angka yang kecil mungkin nggak ada masalah, nggak kerasa gitu. Misalkan bilangan Fibonacci ke 10, itu masih prosesnya cepat. Tapi begitu dia, misalnya berapa sih bilangan Fibonacci ke 1000, wah itu kerasa banget sudah. Bayangkan ini angka 1000 ya, N-nya 1000, Fibonacci 1000. Ini dia manggil Fibonacci ke 999, dia memanggil Fibonacci ke 998. Fibonacci ke 999, dia memanggil dia akan menjalankan Fibonacci sebanyak 2 kali, atau biar nggak bingung gini nih. Misalkan kita ngiseng gitu, bilangan Fibonacci ke 1000 gitu. Nah, ketika angka 1000 masuk menggantikan angka N, dia akan menjalankan perintah dirinya sendiri. Ini ditambah ini kan, ada 2 kali fungsi rekursif kan, yaitu 1000 itu didapatkan dari bilangan Fibonacci ke 999 dijumlahkan dengan berapa? Dijumlahkan dengan 998. Gitu kan? Ini dia akan memanggil bilangan fungsi Fibonacci sebanyak berapa kali? 2 kali lagi dia dijumlahkan juga. Yaitu berapa yang dijumlahkan? Yaitu 998 dijumlahkan dengan berapa? Dijumlahkan dengan 997. Begitu akhirnya kalau kita lihat kalau Anda buat strukturnya ke bawah itu kan lebar dan dalam sekali ya. Sehingga eksponensial. Jalan sih jalan, rekursif ya rekursif, tapi tidak efisien. Nah, nanti akan ada mata kuliah namanya desain analisa algoritma. Kita kan masih algoritma dan pemrograman, ya sudah ada algoritma kayak gini, jalannya seperti itu. Tapi nanti di mata kuliah desain analisa algoritma, algoritmanya seperti ini, gitu. Ada analisa sejauh mana efektivitas dan efisiensi. Nah, bentuk seperti ini merupakan bentuk yang tidak efisien. Kenapa? Karena kompleks banget, gitu. Bisa kita sederhanakan, gitu. Bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan nantinya, jadinya seperti ini. Nah, ini rekursif, tetap rekursif. Tapi dia memanggilnya cukup sekali saja. Ini misalkan kita buat function Fibonacci begitu, di dalamnya dia memanggil function FiboHelp. Di dalam FiboHelp dia ada rekursif, tapi cukup satu fungsi dirinya sendiri. Berbeda dengan yang ini. Ini dia memanggil dirinya sendiri itu ada 2 kali gitu dijumlahkan. Ini sebagai konsekuensinya, ini nanti akan ada dijumlahkan juga, di dalamnya juga dijumlahkan juga. Kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Begitu. Ada pertanyaan dari sini? Mulai pusing? Enggak? Oke ya, lanjut. Nah, di rekursif juga berhati-hati
agar jangan sampai terjadi namanya infinite recursion. Apa itu infinite recursion? Rekursi yang infinite, bahasa Indonesia infinite apa? Unlimited, tidak terbatas ya. Rekursinya jalan terus, nggak pernah berhenti. Seperti infinite looping yang jalan terus. Nah, di sini rekursinya jalan terus. Apa yang bisa menyebabkan rekursi jalan terus? Ya, pertama, ketika kita uraikan problemnya, itu bentuk uraiannya itu tidak mendekati base case-nya. Begitu. Karena dia tidak pernah mendekati base case-nya, otomatis dia tidak pernah berhenti pada titik tertentu. Gitu. Contohnya di sini, nah, misalkan kita punya fungsi f, itu parameternya n. Dia base case-nya ini nih. Ketika dia n-nya itu nilainya 0, ya sudah, output-nya angka 1. Tapi jika tidak, ya kita jalankan lagi n dikali f n plus 1. Gitu. Nah, kalau kita simulasikan program ini ya, misalkan F3 gitu. Kita simulasikan, berarti nilai n-nya sekarang kan 3 ya, n-nya 3. F3 masuk ke sini, apakah n sama dengan 0? Tidak. Gitu, karena dia tidak, ini yang jalan. Yang jalan apa? Yaitu, berapa itu? Yaitu dijalankan n dikali berapa? F berapa nih? 4. Betul. 4, begitu. 4 ya. N-nya sekarang 4. Kalau F4 berarti yang dijalankan berikutnya, apa yang terjadi ketika F4 jalan? Yang terjadi adalah N-nya itu 4, karena N-nya itu 4, yang dijalankan yaitu N, yaitu 4, dikali dengan F berapa? 5. Betul. Sudah kelihatan polanya ya? F5. F5 jalan nanti 5 dikali F6. F6 jalan yaitu 6 dikali F7. Begitu seterusnya. Sehingga tidak pernah ketemu N-nya sama dengan 0. Karena dia tidak pernah ketemu sama dengan 0, ya sudah jalan terus dia. F6, F7, F8, F9. Nggak pernah sampai F0. Nggak pernah dia menjalankan perintah F0, nggak pernah. Karena N-nya tidak pernah mendekati base case-nya, tidak pernah mendekati nilai 0. Nah, sehingga karena seperti itu terjadi, dinamakan infinite. Rekursi yang tidak pernah berhenti. Begitu. Termasuk ini contoh yang lain untuk infinite recursion ya. Misalkan Fn gitu fungsinya. Kemudian kalau N-nya sama dengan 0 ya sudah 1. Tapi jika tidak, jalankan ini. Ya misalkan F3. Kita simulasikan coba ya. Misalkan kita sekarang pakai fungsi yang sebelah kanan ya. F3. Nah, F3 itu kalau di breakdown berdasarkan kode program ini yang dieksekusi adalah N kali Fn-2. Berarti yang dieksekusi adalah 3 dikali berapa? F berapa? F1, betul. 1 kan? 3 kurangi 2 kan 1. Ya. Ketika F1 dijalankan, what happens? Apa yang terjadi? Sehingga dia menjalankan F1. Gitu. Ketika F1 dijalankan, apa yang terjadi? Yaitu ya berarti karena N-nya 1, ya berarti 1 dikali F berapa? Min 1, Pak. Betul, min 1. Min 1. Oke, F min 1 sekarang. Oke, dia manggil sekarang F min 1. Dia minta dijalankan F1 algoritmanya. F min 1. Sorry. 1 gini ya. F min 1. Lalu dieksekusi dia F min 1 itu berarti N yang min 1 dikali F berapa? Min 3. Betul, min 3. Dan seterusnya. Tidak pernah suatu saat N-nya itu berapa? 0. Sehingga tidak pernah sampai pada base case-nya. Sehingga akhirnya konsekuensinya terjadi infinite recursion. Rekursi yang tidak pernah berhenti. 1 min 1. Min 1 nanti manggil min 3.
Min 3 manggil min 5. Min 5 manggil min 7, dan seterusnya. Nggak pernah N-nya itu 0. Karena N-nya nggak pernah 0, otomatis ini tidak pernah dieksekusi. Otomatis return mana nih? Nah, otomatis perintah ini tidak pernah dieksekusi. Karena perintah ini sebagai base case tidak pernah dieksekusi, ya otomatis loopingnya berjalan infinite, nggak pernah berhenti. Gitu terus programnya. Nah, itu yang mungkin perlu berhati-hati ketika kita mencoba membuat sebuah algoritma rekursif. Secara umum, algoritma rekursif itu bentuknya simple ya, nggak ada loopingnya, ya, cukup sederhana gitu. Mungkin daripada looping panjang gitu, mending dibuat rekursifnya aja gitu. Dan yang penting itu tadi ada beberapa syarat ya yang harus Anda jalankan ketika Anda membuat algoritma rekursif. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Oke, boleh lanjut ya. Oke. Belum, Pak. Nah, ini ya yang sering terjadi ketika kita membuat algoritma rekursif. Usahakan base case-nya itu jangan kompleks, yang simpel aja. Jika N, kalau misalkan parameternya ada menggunakan huruf N ya, N-nya sama dengan 1, return angka berapa gitu. Kayak faktorial tadi, 0 faktorial bentuk paling sederhana gitu kan. Fibonacci ke 1, angka 1 gitu. Pangkat 0 gitu kan. Jadi base case-nya jangan terlalu kompleks. Kemudian progresnya itu tiap kali rekursif terjadi, dia harus menuju ke base case gitu ya. Di duplikasinya juga harapkan tidak terjadi yang terpisah tadi. Jadi yang ini contohnya ya. Ini jangan sampai terjadi seperti, walaupun ini bisa jalan tapi tidak efisien. Usahakan di dalam fungsi ini kalau dia ingin memanggil dirinya sendiri cukup 1 kali saja, tidak perlu sampai 2 kali seperti ini. Nah ini kan rekursif nih, Vebu help, dia cukup 1 kali aja, tidak sampai 2 kali. Oke, itu mungkin. Nah, ada latihan. Mungkin sebelum latihan ada yang mau ditanyakan dulu terkait rekursif. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan kalau base case-nya itu kalau misalkan pakai N dan OR itu diperbolehkan nggak, Pak? Misalkan N sama dengan 0, OR atau pakai N sama dengan 0. Seperti itu bisa atau tidak? Boleh saja. Contohnya itu tadi sempat kita singgung ya, yang pangkat ini tadi. Nah, yang ini ya. Di sini misalkan Anda tambah jika P lebih sama dengan 0 atau P sama dengan 1 dan apa gitu, atau artinya lebih dari satu kondisi ya, itu boleh. Asal Anda pastikan itu pada suatu titik akan dieksekusi gitu. Jadi Anda pastikan nanti itu pasti suatu saat dieksekusi. Nilai itu pasti nyampe gitu loh. Base case-nya itu pasti dieksekusi suatu saat somehow gitu. Sehingga dia tidak terjadi infinite recursion. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Ada yang lain lagi mungkin? Nggak ada? Oke, jika nggak ada 2 soal latihan. Ini Anda kerjakan dan Anda kumpulkan ke asisten nanti. Nanti asisten yang nilai. Waktu praktikum ya. Latihan pertama ya. Jadi membuat program untuk menggenerate struktur menu gitu. Jadi misalkan ya, saya punya tabel kayak gini nih, ID 1 sampai 8, parent 0, labelnya menu 1, 2, 3. Kalau kita lihat, nah kita lihat nih, menu 1 itu parentnya 0, menu 2 parentnya 0, menu 7 parentnya 0. Berarti dia strukturnya itu yang paling kiri, 1, 2, 7, begitu. Lalu menu 3 itu parentnya 1. Berarti menu 3 ini merupakan menu turunan dari menu 1. Menu 3. Nah, lalu kita lihat menu 6 itu parentnya 3. Berarti menu 6 itu merupakan turunan dari menu 3. Menu 4 itu kalau kita lihat di struktur tabel ini,
dia merupakan parentnya 1, sehingga dia merupakan turunan dari menu 1. Begitu juga menu 5 dan 8. Kalau kita lihat, menu 5 dan 8 ini merupakan turunan dari menu 2 ya, menu 2. Menu 5 itu parentnya 2, menu 8 parentnya 2. Sampai sini paham ya? Bagaimana merubah dari tabel ini menjadi struktur menu ini ya. Nah, tugas Anda sekarang bagaimana membuat sebuah program untuk menggenerate struktur seperti ini, begitu. Contohnya gimana? Nah, contohnya program diawali dengan meminta user menginputkan sejumlah menu yang akan dimiliki oleh aplikasi. Jumlahnya berapa N katakanlah. Oh, saya mungkin akan ada 8 menu gitu. Ada 8 menu. Oh, berarti input angka 8 gitu. Jadi dia akan looping sebanyak 8 kali gitu kan. Nah, kemudian tiap kali looping tadi program meminta user memasukkan ID menu, kemudian parent menu dan label menu tersebut. Dia kan, oh ada berapa menu nih? Ada 8. Looping ke 1, ada 3 parameter dimasukkan. ID-nya berapa, parentnya siapa, dan labelnya berapa. Looping ke 1, ID 0. ID-nya 1 nih, menu ke 1. Parentnya 0, labelnya menu ke 1. Looping lagi dia, deng. Looping kedua, ID-nya 2, parentnya 0, labelnya menu 2. Looping lagi, ID 3, parentnya 1, menu 3. Begitu seterusnya tiap looping. Jadi programnya nanti 8 kali looping gitu, ini yang diinputkan. Nah, berdasar yang diinputkan di sini, lalu program akan menggenerate struktur seperti ini. Begitu. Menggenerate seperti ini. Di mana nanti, kalau kita lihat, pada menu 3 ini dia memasukkan parent 1 kan, dia nanti akan sedikit menjorok ke kanan seperti ini. Karena menu 6 itu merupakan turunan dari 3 ya, 6 itu parentnya 3, dan 3 ini merupakan turunnya 1, dia sedikit menjorok lagi ke dalam. Nah, ini outputnya nanti. Ini outputnya, ini inputnya. Nah, Anda buat program untuk menggenerate ini berdasarkan inputan dari user. Input yang diinputkan ini ya, root-nya siapa, ID-nya mungkin otomatis saja berdasarkan looping keberapa begitu. ID-nya, ID parentnya berapa. Kalau 0 berarti dia struktur paling kiri, root menurut paling root ya paling kiri. Ini labelnya gitu. Nah, 8 kali input, outputnya seperti ini. Anda buat program. Nah, programnya nggak boleh pakai looping sebiasa. Harus menerapkan rekursif. Harus menerapkan algoritma rekursif. Begitu. Apa yang direkursif, bagaimana merekursif, itu tugas Anda. Gitu. Oke, dari tugas ini ada pertanyaan mungkin? Jawabannya apa, Pak? Ya, itu jawaban itu ya tugasnya Anda, jangan tanya jawabannya ya. Oke? Ada pertanyaan dari tugas pertama? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, itu latihan 1. Soal kedua, nggak jalan istilahnya. Soal kedua ini ya. Di pertemuan kapan palindrom? Kemarin kalau nggak salah, itu kan ada sempat nyinggung palindrom ya. Palindrom itu kan sebuah teks gitu, kalau dibaca dari depan, itu ketika dibaca dari belakang, itu sama. Kita baca ini, itu sebuah kalimat, sebuah kata, kalau dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang, itu menghasilkan teks yang sama. Ya, contohnya ini, beberapa teks ya. Nah, di sini misalkan ada 8 contoh nanti untuk data ujinya. Misalkan aku suka Raja Wali, Bapak, apabila wajar aku suka. Nah ini kalau dibalik, sama. Gitu. Kasur ini rusak, dibaca dari depan dan belakang sama. Semuanya ini palindrom ya. Nah, tugas Anda, kalau di slide kemarin kan ada tuh, sudah bagaimana membuat algoritma palindrom. Nah sekarang tugas Anda juga membuat algoritma palindrom, namun harus menerapkan rekursif. Tidak boleh menggunakan looping biasa, slicing biasa. Nggak boleh. Harus ada rekursifnya. Jadi Anda buat sebuah function, kemudian di dalam function itu, dia manggil dirinya sendiri. Gitu. Menerapkan rekursif untuk memeriksa apakah kalimat-kalimat ini merupakan palindrom atau tidak. Ini data ujinya. Kalimat ini nanti dimasukkan ke program buatan Anda, nanti program Anda menentukan apakah kalimat ini rekursif, kalimat ini merupakan palindrom atau tidak. Begitu.
Nah, ini beberapa tipsnya ya. Untuk program Anda bisa menggunakan str0 untuk mengakses indeks ke 0, str-1 untuk mengakses indeks paling belakang. Nah, begitu. Nah, apabila ketemu spasi, tanda baca ya, titik koma, kemudian karakter selain alfabet, maksudnya selain huruf, ya, itu abaikan gitu. Lalu perbandingannya juga insensitif. That means artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Nah, gitu. Ini aku suka Raja Wali. Nah, ini mestinya dia palindrom. Loh Pak, ini kan A besar, ini A kecil yang belakang. Nah, ini insensitif. Huruf besar, huruf kecil dianggap sama. Ada 2 tugas itu, Anda buat programnya, lalu nanti Anda tunjukkan, Anda demonstrasikan pada saat praktikum nanti. Nah, nanti asisten akan menilai, kemudian jika ada kesulitan, nanti Anda bisa konsultasi ke asisten. Kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan? Cukup? Halo? Oke ya. Cukup, Pak. Baik, jika demikian berakhir kuliah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.